Ya, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel saya. Sudah lama sekali saya tidak membuat video tutorial LaTeX karena kesibukan. Baik, hari ini kita akan melanjutkan tutorial yang sempat tertunda. Kalau sebelumnya kita sudah belajar untuk membuat tabel multibaris, yang terakhir kita belajar membuat tabel multibaris atau multi row. Yang sebelumnya lagi kita belajar untuk membuat tabel multi kolom atau multi kolom. Nah, pada tutorial kali ini kita akan belajar untuk membuat atau menulis teks di halaman yang landscape. Jadi orientasinya landscape. Nah, kenapa kita butuh landscape? Biasanya kita harus menyajikan data yang panjang sekali. Jadi kalau misalnya orientasinya tetap portrait, nanti tabelnya akan terlalu sempit dan tidak tidak enak dipandang ya. Atau juga bisa digunakan untuk menampilkan gambar yang cukup panjang. Jadi kalau dibuat portrait nanti akan tampak terlalu kecil. Sehingga solusinya adalah orientasi halaman yang landscape. Di sini saya sudah membuat dokumennya terlebih dahulu supaya tidak lama. Di sini saya mulai dari baris 462 ya. Kita belajar LaTeX dan seterusnya. Nah, di sini kita menggunakan package, ada beberapa package yang kita gunakan sekaligus. Di sini saya akan menunjukkan dulu package-nya ada di atas. Yang untuk tutorial kali ini saya menggunakan PDF Elscape. Kemudian yang kedua adalah Tabular Y. Yang ketiga use package color table. Di sini untuk membuat halaman yang landscape di handle oleh package yang di sini, PDF Elscape. Kemudian karena tabel yang akan saya tunjukkan adalah tabel yang cukup panjang, saya menggunakan use package Tabular Y. Kenapa Tabular Y? Karena nanti akan ada satu kolom yang teksnya sangat panjang. Sehingga kalau kolomnya terlalu sempit, maka nanti akan terlalu jauh ke bawah. Nanti teksnya akan dipersempit ya. Jadi memanjangnya ke bawah bukan ke samping. Sehingga untuk package Tabular Y ini menyesuaikan dengan panjang teks yang ada di dalam kolom tersebut. Sehingga kolomnya disesuaikan dengan panjang teksnya. Di sini Tabular Y atau Tabular Y. Karena ada package yang lain namanya Tabular X. Kalau Tabular X akan mengatur seluruh kolom dengan ukuran yang sama. Tapi kalau Tabular Y atau Tabular Y akan menyesuaikan panjang teks yang ditulis di dalam kolom tersebut. Kalau teksnya cukup panjang, maka nanti kolom tersebut yang akan lebih besar dari yang lain. Kemudian ada use package color TBL ya di sini atau color table. Ini saya gunakan untuk memberikan warna pada tabel. Jadi nanti gantian. Setelah putih, kemudian warna yang kita set sendiri, putih lagi, kemudian warna yang kita set sendiri. Sehingga kita bisa memberikan warna-warna tertentu sesuai dengan keinginan kita. Nah, untuk memberikan warna tertentu, kita harus mendefinisikan sendiri. Di sini ada backslash define color. Saya mendefinisikan warnanya light cyan dengan warna RGB 0,8 0,88 11. Jadi di sini R-nya 0,88, kemudian green-nya 1 dan birunya 1. Setelah itu kita bisa menulis halaman yang ingin kita buat landscape. Kita lihat di sini di bawah.
Oke, di sini ya. Jadi untuk halaman yang ingin kita buat landscape, kita berikan dengan tanda begin landscape dan end landscape seperti biasanya. Sehingga halaman ini akan menjadi landscape. Kemudian karena kita ingin menampilkan sebuah tabel, maka kita buat begin table. Seperti yang sudah kita pelajari pada tutorial sebelumnya ya. Anda bisa merujuk pada tutorial-tutorial saya sebelumnya. Dan di bawah sini ada footnote size, jadi backslash footnote size. Mengapa saya berikan ini? Saya ingin memperkecil ukuran hurufnya. Karena kalau nanti terlalu besar, maka nanti teksnya juga akan terlalu besar dan tabelnya akan tampak jelek ya. Kemudian centering ini supaya semuanya di tengah. Caption ini adalah caption dari tabelnya. Kemudian untuk membuat tabelnya, karena kita menggunakan package tabular Y atau tabular Y, maka begin tabular Y, kemudian yang ini adalah spesifikasi ukuran dari tabelnya. Di sini saya menggunakan 1,0 backslash line width. Kenapa? Karena saya ingin menggunakan seluruh halaman itu untuk tabel. Jadi tabelnya tidak pendek di tengah begitu. Jadi saya panjangkan dari ujung sampai ujung. Tentunya di area untuk menulis teks ya. Bukan dari akhir halaman sampai akhir halaman lagi. Ujung awal halaman sampai akhir halaman. Bukan seperti itu. Kemudian untuk di sini ini adalah spesifikasi dari alignment. Alignment dari teksnya. Jadi L besar. Ini ditulis dengan huruf kapital. Kalau L berarti rata kiri. Kalau C berarti rata tengah. Kalau R rata kanan. Ada juga J, justified. Jadi rata kanan kiri. Kemudian setelah kita tulis, jadi kalau setiap kali kita menulis begin, maka harus diakhiri dengan end tabular Y. Di sini tag maker memberikan tanda yang garis orange yang ada di sebelah kiri ini. Jadi ada awal dan akhirnya di mana. Kemudian ada H-line. Di sini H-line adalah untuk membuat garis horizontal, yaitu garis paling atas dari tabelnya. Kemudian kita tulislah teks yang ada di dalam kolom. Kalau yang paling atas ini adalah headernya. Jadi teks BF ini maksudnya bold. Jadi ini tercetak tebal. Kemudian dan seterusnya. Nah, untuk pemisah antar kolom kita berikan tanda dan ampersand. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kolom ya. Kemudian setelah kita menulis header, jangan lupa kalau kita ingin ganti baris maka double backslash. Selanjutnya kita berikan garis horizontal. Kemudian di sini untuk baris pertama saya berikan warna light cyan yang sudah saya definisikan di awal. Jadi di sini ditulisnya backslash row color light cyan. Light cyan, kemudian di sini teks yang ada di dalam kolomnya. Kemudian setelah kita tuliskan, kita pindah ke baris yang lain, maka ada double backslash. Kita tuliskan teks berikutnya. Kalau ingin ganti kolom, maka kita gunakan tanda dan ampersand. Jadi di sini tidak ada row color. Kenapa? Karena saya ingin memberikan warna putih. Jadi gantian ya. Ada warna light cyan putih, light cyan putih. Sehingga setelah akhir dari baris yang kedua ini, maka saya berikan row color light cyan lagi. Begitu dan seterusnya. Sampai akhir dari tabel. Ingat ya, setiap kali ada begin maka ada end. Kemudian di sini ada label. Label ini sudah kita pelajari pada tutorial sebelumnya.
Kemudian ada end table, ada end landscape. Untuk file ini sudah saya compile, maka saya tinggal membuka PDF viewer di sini. Jadi di sini kita bisa lihat tampilan landscape. Baik, saya berikan anotasi. Jadi di sini ada light cyan, baris yang kita berikan warna biru muda ya. Kemudian putih, biru muda, putih, dan seterusnya. Jadi di sini saya sudah memberikan spesifikasi warna. Dan yang ada di sini, yang ada garis inilah yang disebut dengan \h_line. Kemudian saya berikan ada teks untuk header, kemudian ada h_line lagi, kemudian kita menuliskan teks yang ada di kolom. Nah, kalau kita melihat satu kolom ini dengan yang lain berbeda-beda ukurannya. Tentunya seperti itu. Kenapa? Karena yang ada di sini misalnya teksnya sangat panjang dibandingkan dengan yang ada di kolom pertama ini. Apalagi yang ada di sini ya, ini sangat panjang sekali. Sehingga otomatis kolom yang di sini ini akan mendapatkan porsi yang lebih besar dari yang dua pertama di sini dan di situ. Begitu juga yang kolom keempat dan kelima. Bagaimanakah tampilan pada PDF-nya? Sebenarnya tampilannya seperti yang ada di sini ya. Sekarang saya akan melihat ke PDF, file PDF-nya. Dan inilah file yang sudah kita buat. Jadi yang tadi awalnya saya berikan keterangan sebelum membuat tabel. Kita belajar LaTeX dengan halaman landscape dan seterusnya. Contoh dapat dilihat pada 13. Kita langsung klik di sini ya. Langsung lompat ke tabel yang sudah kita buat. Ingat spesifikasi dari tabular Y 1,0 \line width. Jadi kita menggunakan seluruh area yang digunakan untuk menulis teks. Jadi sepanjang ini ya. Jadi sepanjang teks. Kita menggunakan semuanya. Kemudian kita tuliskan teksnya di dalam tabel. Jadi kalau kita melihat tabelnya, dia berbentuk landscape. Sehingga kalau kita ingin meneruskan, kita ingin menulis teks yang lain setelah halaman ini, maka halaman tersebut bisa menjadi portrait lagi. Karena kita tidak perlu menulis lagi begin landscape. Ini sangat bermanfaat sekali ketika kita ingin menyajikan tabel yang sangat panjang atau juga gambar seperti flowchart yang sangat panjang. Sehingga memudahkan pembaca untuk memahami karena tidak terlalu sempit. Sehingga nanti fontnya tidak terlalu kecil atau tampilan yang kurang enak dipandang yang lain. Cukup mudah ya teman-teman. Jadi di sini kita menggunakan ada 1, 2, 3. Ada 3 package yang langsung kita gunakan. Kemudian untuk warna dari baris ini kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita. Ini kita spesifikasikan di sini. Anda bisa memberikan warna yang lain, mungkin biru atau merah atau orange atau kuning. Bebas. Sehingga nanti akan tampil di sini. Baik. Cukup mudah dipahami ya. Saya harap semuanya bisa mengikuti. Kalau masih bingung bisa diputar ulang video ini.
Saya akhiri video ini, kita berjumpa lagi pada tutorial berikutnya.